Kabar gembira, Ole Romeni perlahan pulih. Skuad timnas Indonesia full squad di round keempat. Patinama sambut Sandy Walsh di klub Thailand. Selengkapnya hanya di Rizin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Musim baru udah dimulai, dan semua penggawa timnas Indonesia pasti ingin memberikan performa terbaik di klub, agar nantinya ketika membela Garuda, bisa tampil dalam kondisi siap tempur. Yep, semua tahu kalau 2 laga di bulan Oktober besok sangat-sangat penting. Maka dari itu, apapun caranya, semua harus bisa dilakukan. Untuk masalah Messi Lakers dan Tom Hai, yang kita tahu belum ada hilal soal tim baru, mungkin kita bisa fokus dulu mengamati setiap perkembangan pemain di klub masing-masing. Dan kita sejauh ini turut bahagia karena beberapa pemain timnas banner-banner bisa menampaki karir di 5 liga top Eropa. Ceses di Sassuolo, Emil Audero di Cremonese, yang keduanya soma-soma main di Serie A. Kemudian, sok pasti Kevin Dix yang akan main di Bundesliga. Nah, Kevin sendiri baru-baru ini diwawancarai soal segala perkembangan yang ia rasakan di klub baru. Tak lupa, seperti basa-basi orang Indonesia pada umumnya, ada pertanyaan seputar siapa pemain Indonesia yang sekarang bisa dan layak main di kompetisi Liga Jerman, sama sepertinya. Dan dari beberapa nama, Kevin Dix kembali menyebut Rizky Ridho. Uniknya, meskipun wawancara itu dilakukan bersama salah satu media Indonesia, Bolanet, rupa-rupanya itu mampu menarik atensi media di sana, terutama soal nama Rizky Ridho. Sementara itu, ada kabar yang menyebut jika Martin Paes ingin menataki level yang lebih tinggi dan merujuk pada berbagai sumber. Bahkan bahasa tersirat kalau Martin sangat ingin kembali ke Eropa. Setelah kontraknya habis bersama FC Dallas pada Desember tahun 2026, tentu bagi Martin, dengan bermain di Eropa, maka peluangnya untuk bersaing dengan Emil jadi lebih kompetitif. Meskipun begitu, semuanya masih di tahap pertimbangan karena FC Dallas sendiri sangat siap mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun ke Martin, mengingat penampilannya yang bagus di MLS. Kemudian pertanyaan kedua, saya memiliki banyak pemain yang bisa bermain dan berkembang sebagai pemain, tapi saya pikir Ridho dan Jay akan bergantung di Bundesliga. Alhamdulillah, Jay pergi ke Sassuolo sekarang, tapi saya pikir itu langkah yang tepat bagi dia. Kami telah berbicara banyak mengenainya, dan untuk berkembang di Italia, bagi dia adalah hal yang sangat bagus. Tapi saya pikir Ridho, saya telah berbicara banyak kali mengenainya di Eropa, dan tentu saja di Bundesliga adalah langkah besar bagi dia. Tapi saya pikir, secara umum, Ridho harus mengetahui itu sendiri. Tapi saya pikir, itu sangat menakjubkan untuk karirnya, untuk bergantung di Eropa. Lebih lanjut, apa yang menjadi jawaban Kevin? Rupanya cukup menjadi perhatian media-media di sana. Dan memang harus diakui, kalau Ridho adalah bak jebolan Liga Indonesia, yang nyatanya bisa bersaing dengan bek-bek lainnya yang bermain di luar negeri, di mana Ridho dari hari ke hari beneran nunjukin sisi kematangan yang jauh berkembang. Dan secara umum, penampilannya di sepanjang round 3 adalah salah satu yang grafiknya naik. Nah, meskipun Ridho mainnya bagus, Paul, dan ia tampak sangat masih nyaman di Indonesia, tapi nggak ada salahnya kok menciptakan kenyamanan itu di tempat lain. Tempat yang bisa memaksimalkan potensinya, yang bisa mengeluarkan versi terbaiknya. Hanya saja, yang jadi pertanyaan, apakah ada tim di luar negeri yang mau nebus kontrak Ridho di Persija, yang baru akan kelar Juni tahun 2026 mendatang? Kemudian, apakah ada tim luar negeri yang siap menembus Ridho, yang punya MV 9,56 miliar rupiah? Ridho sendiri pernah bilang, dia sendiri juga sangat mau abroad. Cuma sekarang, posisinya ia masih terikat kontrak dengan Persija. Walaupun ada tim luar negeri yang minat, maka tim itu harus bernegos secara profesional dengan Persija. Karena Ridho tahu betul attitude sebagai pesepak bola yang menghargai kontraknya. Tapi di luar itu semua, sekali lagi kalau Rizky Ridho adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang terus mampu bermain bagus dan jarang bikin kecewa. Dan kombinasinya dengan Jay serta Cesin Hubnar udah dianggap netizen atau pengamatan sangat menyatu banget secara chemistry. Tapi kembali lagi, adanya Miss Gilchrist yang secara level udah masuk sebagai salah satu bek muda terbaik di area divisi, serta kabarnya sedang dikatkan dengan tim dari EPL ataupun La Liga, pasti akan membuat persaingan jadi lebih ketat buat kedepannya. But it's okay, karena sejatinya persaingan itu normal kok dalam sepak bola. Dan lihat aja nanti, pasti kok akan ada pengamat lokal yang ngomong, Rizky Ridho
Bagus nggak? Tegang nggak dia jadi cadangan kalau Miss Gilchrist main? Kan dia udah melalui segala hal. Dan dia udah melalui segala proses dari junior sampai senior. Jadi apakah secara psikologis kita tega membiarkan hal itu? Gimana? Tahu kan siapa yang bakal bilang gitu? Tapi ya udah sih, nggak penting juga. Toh dalam diri Rizky Ridho, ya pasti tahu kok apa yang harus dilakukan. Pada awal 2025, keputusan Sandy Walsh untuk meninggalkan sepak bola Eropa dan bergabung dengan Yokohama F. Marinos di Liga Jepang sempat dianggap sebagai langkah besar. Namun, realitas di lapangan tidak seindah yang dibayangkan. Klub yang ia bela justru terperosok ke dalam krisis performa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yokohama F. Marinos mengalami musim terburuk dalam sejarah partisipasi mereka di J-League, terjerembab di zona degradasi hingga pekan ke-25. Keadaan ini diperparah dengan ketidakstabilan di kursi kepelatihan. Sejak kedatangan Sandy Walsh, klub ini telah berganti 3 pelatih, dimulai dari Steve Holland, kemudian Patrick Kisnorbo, dan terakhir Hideo Oshima. Instabilitas ini secara langsung mempengaruhi kesempatan bermain dan proses adaptasi Walsh. Ia kesulitan menemukan ritme permainan dan hanya tampil sebanyak 12 kali selama setengah musim. Situasi ini memuncak setelah penampilannya yang minim menit bermain, termasuk saat hanya menjadi pemain cadangan dalam beberapa pertandingan. Meskipun demikian, ada kilasan performa yang menjanjikan dari Sandy Walsh di Yokohama. Di awal kedatangannya, ia sempat menunjukkan kontribusi positif, bahkan berhasil mencetak assist pada laga debutnya di Liga Champions Elite Asia. Sandy Walsh juga menunjukkan fleksibilitasnya dengan mencoba posisi baru sebagai bak tengah, yang dinilai cocok dan berpotensi menjadi opsi baru bagi timnas Indonesia. Berdasarkan data dari Transfer Market, ia tercatat bermain di beberapa kompetisi seperti J1 League, Piala Kaisar, dan Liga Champions Elite Asia. Hal itu menunjukkan bahwa Sandy tetap menjadi bagian dari rotasi tim meskipun tidak secara reguler. Namun secara keseluruhan, minimnya menit bermain membuat baik pihak klub maupun sang pemain harus mencari solusi terbaik. Solusi tersebut akhirnya mengarah pada kepindahannya ke Thailand pada musim Liga Jepang, menjadi momen krusial yang mengantarkan Sandy Walsh menuju Buriram United. Klub berjuluk Thunder Castle itu bukanlah klub yang sembarangan. Buriram United merupakan dominator Liga Thailand dengan 4 gelar juara berturut-turut dan secara luas diakui sebagai salah satu klub terbaik di Asia Tenggara. Jika ditotal, maka Buriram United telah menjuarai Taiwan League sebanyak 11 kali yang menjadi gelar terbanyak bagi sebuah tim di Thailand. Keputusan Sandy Walsh untuk bergabung dengan klub ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan menit bermain dan stabilitas yang tidak ia dapatkan di Jepang. Apalagi, ia juga akan bereuni dengan rekan satu timnya di Timnas Indonesia, Sain Patinama, yang juga baru didatangkan Buriram United di bursa transfer yang sama. Kepindahan ini juga membuka kembali cerita sepak bola para pemain Indonesia di Liga Thailand. Sandy Walsh menjadi pemain ke-15 yang tercatat pernah berkarir di negeri Gajah Putih. Jejak ini pertama kali ditorehkan oleh Victor Igbonevo pada tahun 2012. Diikuti oleh nama-nama besar lain seperti Irfan Bahdim, Sergio Van Dijk, Greg Nokolo, Yanto Basna, hingga pemain muda seperti Todd Rivaldo. Musim 2025-2026 menjadi yang paling istimewa karena 4 pemain timnas Indonesia aktif akan bermain di sana, yaitu Sandy Walsh, Sain Patinama, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Kehadiran mereka di liga yang dikenal kompetitif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi performa timnas Indonesia. Meskipun kabar kepindahan Sandy Walsh ke Buriram United telah tersebar luas dan namanya bahkan sudah tercantum di situs resmi Thai League, baik pihak Buriram United maupun Yokohama F. Marinos hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Belum jelas apakah transfer ini berstatus permanen ataupun pinjaman. Meski demikian, dalam wawancaranya di kanal YouTube J-League International, Sandy Walsh sendiri telah menunjukkan sikap profesionalnya. Ia menekankan bahwa sepak bola adalah tentang sebuah pilihan dan keputusan yang dibuat oleh pemain timnas Indonesia. Meskipun ia menyadari kekecewaan para penggemar Indonesia, ia tetap menghormati keputusan klub dan selalu siap memberikan yang terbaik saat dibutuhkan. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan dan mentalitas seorang atlet profesional yang siap menghadapi segala tantangan. Pada akhirnya, perjalanan Sandy Walsh dari Eropa ke Jepang dan kini ke Thailand
menjadi sebuah kisah yang kaya akan pelajaran dan membuat pilihan terbaik untuk karirnya. Kepindahannya ke Buriram United menawarkan harapan baru, tidak hanya bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya, tetapi juga bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan kontribusi besar darinya di panggung internasional. Masa depan Sandy Walsh di Liga Thailand kini menjadi sorotan, dan semua mata akan tertuju pada bagaimana ia akan bersinar bersama dengan klub barunya.